Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Konita Jauda Insyirah dengan NIM 330102100016. Saya merupakan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan hukum keluarga yang ada di negara-negara di dunia. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perbandingan hukum keluarga yang diampu oleh Bapak Sifaul Amin SHMH. Hukum keluarga merujuk pada seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang hubungan dan juga kewajiban antar anggota keluarga. Ini mencakup beberapa norma hukum yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, hak dan juga kewajiban orang tua, perwalian anak-anak, pewarisan, dan juga isu keluarga lainnya. Hukum keluarga dapat berbeda-beda di setiap yurisdiksi dan dapat mencakup unsur-unsur hukum sipil, hukum agama, dan juga kombinasi keduanya. Tujuan utama dari hukum keluarga yaitu memberikan kerangka hukum yang adil dan berfungsi untuk memberikan dan juga memastikan perlindungan, keadilan, serta kesejahteraan terhadap anggota keluarga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membandingkan atau menjelaskan tentang perbandingan hukum keluarga dari 3 negara, yaitu dari Turki, Pakistan, dan juga Maroko. Di mana ketiga perbandingan hukum keluarga dari negara-negara tersebut akan saya bandingkan dengan perbandingan hukum keluarga yang ada dan yang berlaku di negara Indonesia. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang perbandingan hukum keluarga yang ada di negara Turki. Di mana negara Turki sendiri mengalami 5 fase dalam sejarah hukum keluarganya, yaitu pada fase yang pertama pada era otonom yang berlangsung pada tahun 1299 sampai 1922. Selama masa Kesultanan Utsmaniyah, hukum keluarga diatur oleh hukum Islam dan berbasis pada prinsip-prinsip syariah, di mana hukum keluarga memegang peran penting dalam struktur sosial dan juga agama. Fase yang kedua yaitu reformasi Atatürk yang berlangsung pada 1923 sampai 1938. Mustafa Kemal Atatürk merupakan pendiri Republik Turki, melakukan reformasi besar-besaran untuk memodernisasi dan juga sekularisasi negara. Pada tahun 26 diperkenalkan hukum keluarga yang menggantikan hukum syariah dengan prinsip-prinsip hukum perdata sekuler, di mana pernikahan tidak lagi hanya diatur oleh agama, namun juga diatur oleh hukum sipil. Fase yang ketiga yaitu hukum keluarga yang terjadi pada tahun 1926. Pada fase ini mencakup beberapa aturan terkait dengan pernikahan, perceraian, hak-hak keluarga lainnya. Nah, pada fase ini merupakan salah satu tonggak penting dalam menghapuskan beberapa elemen hukum Islam tradisional dari sistem hukum keluarga. Yang selanjutnya yaitu fase reformasi yang terjadi pada tahun 2000. Pada awal abad ke-21, Turki melakukan sejumlah reformasi dalam hukum keluarga untuk meningkatkan hak perempuan dan juga anak. Beberapa amandemen mencakup larangan pernikahan anak dan juga langkah-langkah untuk melindungi perempuan dalam perceraian. Dan yang terakhir yaitu fase hukum keluarga kontemporer atau yang berlaku pada saat ini. Hukum keluarga Turki saat ini terdiri dari hukum keluarga dan beberapa peraturan tambahan. Meskipun tetap mencerminkan berbagai nilai Islam dalam beberapa aspek, hukum tersebut secara umum bersifat sekuler dan mendukung kesetaraan gender. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan hukum keluarga yang ada di Indonesia dan juga yang ada di negara Turki. Yang pertama, sumber hukumnya. Indonesia memiliki sistem hukum ganda, yaitu hukum adat dan juga hukum agama, di mana hukum keluarga Islam di Indonesia diatur oleh hukum perdata Islam dan tergantung pada agama masing-masing, baik itu Kristen, Islam, Hindu maupun Buddha. Sedangkan Turki memiliki sistem hukum sipil yang didasarkan pada kode hukum yang diberlakukan pada era reformasi oleh Mustafa Kemal Atatürk pada awal abad ke-21. Hukum keluarga di Turki diatur oleh hukum keluarga sipil yang bersifat sekuler. Yang selanjutnya yaitu tentang batasan usia dalam pernikahan. Di Indonesia sendiri, pernikahan hanya bisa diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
di mana hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 Ayat 1. Selain itu, dalam melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 6 Ayat 2. Sedangkan di Turki sendiri ada batasan usia minimum yang telah ditetapkan untuk pernikahan, dan aturan ini telah direformasi untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, yaitu pada usia 18 tahun untuk anak laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pernikahan dan perceraian. Di Indonesia sendiri, pernikahan dan perceraian telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Pernikahan memerlukan izin dari pihak yang berkepentingan dan juga perceraian dapat diakui berdasarkan beberapa alasan yang telah diakui dalam hukum Islam. Perkawinan sendiri dapat putus karena 3 hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38, putusnya perkawinan telah dijelaskan dalam Pasal 38 sampai 41. Selain itu, batalnya perkawinan juga dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 70 sampai 76 UU Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan di Turki sendiri, pernikahan telah diatur oleh hukum perdata sipil di negara Turki, dan perceraian juga diatur dan juga diurus oleh pengadilan. Turki sendiri telah melakukan reformasi untuk memperketat hak-hak perempuan dalam perceraian dan memberikan aturan yang melarang untuk praktik-praktik yang merugikan perempuan. Yang selanjutnya yaitu poligami. Aturan poligami di Indonesia telah diperbolehkan sebagaimana bunyi dalam pasal KHI, yaitu sebagai berikut. Suami yang hendak beristri lebih dari 1 orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama, di mana hal ini tertuang dalam KHI pada pasal 56 ayat 1. Selain itu, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari 1 apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 3 ayat 2. Sedangkan di Turki sendiri, poligami dilarang keras sejak era Republik. Sebagaimana hal ini merupakan sebagian dari upaya untuk mencapai kesetaraan gender di negara Turki. Yang terakhir yaitu warisan. Di Indonesia sendiri, anak perempuan apabila hanya seorang, ia akan mendapatkan separuh bagian, dan apabila 2 orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2/1 dari anak perempuan tersebut. Hal ini tertera jelas dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 176. Sedangkan di Turki sendiri, hukum waris Turki diatur dalam hukum sipil dan juga menganut pembagian 1/1. Sejarah hukum keluarga di Pakistan mencakup perubahan yang signifikan yang berkaitan dengan sistem hukum Islam dan juga usaha untuk menggabungkan berbagai prinsip hukum Islam dengan berbagai elemen hukum sipil. Berikut merupakan beberapa fase singkat hukum keluarga di Pakistan. Yang pertama, yaitu tentang pembentukan negara dan juga awalnya. Hal ini berlangsung pada tahun 1947 sampai 1956. Pakistan mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1947 sebagai hasil pembagian India. Pada awalnya, Pakistan telah mewarisi sebagian besar hukum keluarga dari hukum India yang dikenal dengan hukum sipil India. Yang kedua, yaitu tentang pengaruh hukum Islam. Pengaruh hukum Islam ini terjadi pada tahun 1961. Pakistan mengadopsi Ordinance Muslim of Family Law yang memperkenalkan beberapa perubahan pada hukum keluarga yang berbasis Islam. Hal ini termasuk dengan ketentuan tentang pernikahan, perceraian, dan juga berbagai hak-hak keluarga lainnya. Yang ketiga yaitu Reformasi Ziaul Haq. Reformasi ini berlangsung pada tahun 1979. Presiden Ziaul Haq mengeluarkan undang-undang yang dikenal dengan Hudud Ordinance.
Undang-undang ini mencakup berbagai hukuman-hukuman, seperti hukuman cambuk dan juga hukuman potong tangan untuk berbagai kejahatan yang tentunya dianggap sebagai kejahatan yang telah melanggar hukum Islam. Selain itu, beliau juga memperkuat berbagai aspek hukum keluarga sesuai dengan interpretasi konservatif Islam. Yang selanjutnya yaitu reformasi pasca Ziaul Haq. Reformasi ini terjadi pada tahun 1980. Setelah era Ziaul Haq, Pakistan mengalami beberapa reformasi, terutama dalam hukum keluarga. Pada tahun 1991 diperkenalkan The Enforcement of Sharia yang memberikan kekuatan hukum pada hukum keluarga Islam. Kemudian pada tahun 2006 diterapkan Protection of Women atau lebih dikenal dengan Criminal Law Amendment yang mengubah beberapa ketentuan hukum keluarga dan juga memberikan perlindungan lebih besar kepada perempuan. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu hukum keluarga muslim pada tahun 2015. Pada tahun 2015 ini, Pakistan mengadopsi The Muslim Family Law Ordinance yang berfokus pada perbaikan status perempuan dalam hukum keluarga. Undang-undang ini mencakup berbagai aturan terkait dengan pernikahan, perceraian, hak-hak perempuan, dan juga perwalian anak. Meskipun telah ada upaya untuk menselaraskan hukum keluarga dengan berbagai prinsip Islam, Pakistan terus menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi keseimbangan atau mencapai keseimbangan secara interpretasi konservatif untuk mendukung hak-hak perempuan. Perubahan dalam diskusi terus berlanjut dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan untuk kesetaraan gender di bawah hukum keluarga di negara Pakistan. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang perbandingan hukum keluarga di negara Pakistan. Yang pertama yaitu tentang sumber hukum. Hukum keluarga di negara Pakistan sangatlah dipengaruhi oleh hukum Islam. Sumber hukum utama termasuk undang-undang yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah bersama dengan beberapa perubahan dan juga amandemen hukum keluarga yang telah dilakukan dengan seiring perkembangannya zaman. Yang kedua yaitu pernikahan dan perceraian. Di Pakistan sendiri, pernikahan dan perceraian diatur di dalam hukum Islam di Pakistan. Hukum keluarga di negara ini mencakup berbagai aturan tentang pernikahan, nafkah, dan juga berbagai hak keluarga lainnya. Yang ketiga yaitu poligami. Poligami sendiri diizinkan di Pakistan. Hal ini diatur dalam hukum Islam di Pakistan dan praktik poligami ini diatur oleh beberapa aturan tertentu yang diatur dalam hukum Islam di Pakistan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tentang usia pernikahan. Di Pakistan sendiri terdapat batas usia minimum yang ditetapkan untuk melangsungkan pernikahan. Usia ini berbeda-beda sesuai dengan peraturan provinsi masing-masing, yaitu aturan umumnya 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Pembahasan yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan hukum keluarga yang ada di negara Maroko. Sejarah hukum keluarga di Maroko mencerminkan perubahan dan juga perkembangan yang telah terjadi selama berabad-abad. Maroko memiliki tradisi hukum yang kaya dengan pengaruh dari hukum Islam dan juga tradisi adat lokal. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan hukum keluarga di Maroko. Yang pertama yaitu hukum Islamnya. Sejak abad ke-7 Masehi, Islam telah menjadi faktor yang dominan dalam pembentukan hukum di Maroko. Hukum keluarga di Maroko banyak didasarkan pada hukum Islam, terutama pada hukum syariah. Hukum keluarga Islam ditetapkan melalui berbagai doktrin, di mana Maroko sendiri merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim dan juga hukum keluarganya didasarkan pada hukum Islam, terutama hukum syariah. Prinsip hukum Islam ini termasuk dalam hal perkawinan, perceraian, kewarisan, dan juga berbagai tanggung jawab dalam keluarga. Yang kedua yaitu tradisi adat. Meskipun hukum Islam mendominasi, tradisi adat lokal juga memainkan peran pentingnya dalam mengatur kehidupan keluarga di negara Maroko. Ada beberapa komunitas di Maroko yang mungkin mengikuti berbagai praktik adat tertentu yang mencakup tentang pernikahan, perceraian, dan juga kewarisan. Selanjutnya yaitu pengaruh kolonial. Selama periode kolonial ini, Maroko telah berada di bawah pengaruh berbagai kekuasaan.
termasuk dua negara, yaitu Spanyol dan juga Prancis. Pengaruh ini dapat mempengaruhi beberapa aspek hukum, terutama dalam hukum keluarganya. Meskipun Maroko meraih kemerdekaannya pada tahun 1956, pengaruh kolonial ini tetap dapat terlihat dalam berbagai aspek, terutama dalam struktur hukumnya. Yang selanjutnya yaitu reformasi hukum keluarga. Pada pertengahan dan juga akhir abad ke-20, Maroko mengalami beberapa reformasi dalam sistem hukum keluarganya. Selanjutnya, pada tahun 2004, Maroko meluncurkan reformasi hukum keluarga yang signifikan yang dikenal sebagai Mudawana, di mana Mudawana ini memiliki tujuan untuk meningkatkan berbagai hak perempuan dalam hal pernikahan, perceraian, dan juga hak asuh anak. Selanjutnya juga ada beberapa perubahan termasuk peningkatan batas usia minimum pernikahan dan juga memberikan hak perceraian kepada perempuan. Yang terakhir yaitu perubahan kontemporer. Pada tingkat kontemporer ini, Maroko terus menghadapi tantangan dalam menggabungkan berbagai nilai tradisional dengan tuntutan kemajuan zaman dan juga hak asasi manusia. Reformasi hukum keluarga terus menjadi topik perdebatan dan juga diskusi di negara Maroko ini. Berdasarkan kelima fase tersebut, hukum keluarga di Maroko terus mengalami perkembangan, dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama faktor sejarah, agama, adat, dan juga tuntutan masyarakat modern. Perubahan dalam hukum keluarga di Maroko ini mencerminkan perubahan yang lebih luas lagi dalam masyarakat Maroko untuk menuju pada kemajuan dan juga pemberdayaan semua warganya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang perbandingan hukum keluarga di Maroko. Yang pertama yaitu tentang usia pernikahan. Di Maroko sendiri, batas minimal usia boleh nikah adalah 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun demikian disyaratkan izin wali apabila para pihak tersebut akan melangsungkan pernikahan di mana umurnya berada di bawah 21 tahun sebagai batas umur kedewasaan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 70 Ayat 3 pada tahun 2004 tentang Mudawana al-Usra. Yang kedua yaitu poligami. Maroko juga mengatur masalah poligami, di mana ada 3 hal penting yang harus diingat apabila seorang laki-laki ingin melakukan poligami. Yang pertama, apabila seorang laki-laki ingin berpoligami, maka ia harus menginformasikan kepada calon istrinya bahwa ia sudah berstatus sebagai seorang suami. Yang kedua, seorang wanita pada saat melangsungkan akad pernikahan boleh mencantumkan taklid talak yang melarang suami untuk berpoligami lagi. Apabila dilanggar oleh sang suami, istri bisa mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Yang ketiga, walaupun tidak ada pernyataan seorang wanita seperti yang disebutkan pada poin yang kedua tadi, apabila pernikahan keduanya menyebabkan sang istri pertama terluka, maka pengadilan bisa membubarkan perkawinan mereka. Di samping itu, Maroko juga lebih menetapkan bahwa istri berhak meminta cerai dengan alasan suami tidak berlaku adil terhadap para istrinya. Alasan ini dipandang bahwa prinsip umum Al-Quran tidak membolehkan poligami apabila suami tidak dapat berlaku adil pada setiap istrinya. Pembahasan yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu tentang perceraian, di mana masalah perceraian di depan pengadilan menurut Undang-Undang Maroko ini disusun pada tanggal 2 November 1957 dan dijelaskan bahwa tidak harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Dan konsep dari talak 3 dijatuhkan sekaligus itu tidak ada. Oleh karena itu, pengucapan talak 3 harus jatuh 1 talak. Hal ini tertuang dalam Mudawana al-Usra pasal 115-120. Yang keempat yaitu hak asuh anak, di mana di Indonesia sendiri hak asuh anak ini diatur dalam KHI pada pasal 156 dan juga KHI pasal 105 huruf B. Sedangkan di Maroko diatur pada Mudawana al-Usra pasal 164-166 dan juga pada pasal 171. Yang selanjutnya yaitu warisan. Di Indonesia sendiri, pewarisan ini diatur dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 176.
Dan di Maroko, masalah waris ini khususnya soal perbandingan bagian antara anak laki-laki dan perempuan, soal wasiat wajibah bagi cucu yatim, dan soal bagian anak angkat berdasarkan undang-undang yang telah dibuat pada tanggal 3 April 1958 ini adalah masalah perbandingan bagian anak laki-laki dan perempuan dalam hal waris adalah 2:1, sedangkan wasiat wajibah hanya berlaku bagi cucu dari anak laki-laki saja. Sedangkan cucu dari anak perempuan tidak berlaku untuk wasiat wajibah ini. Mungkin itu pemaparan yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi perbandingan hukum keluarga yang ada di 3 negara, yaitu di Turki, Pakistan, dan juga Maroko, di mana perbandingan hukum keluarga ini dibandingkan dengan negara Indonesia. Apabila dalam penyampaian materi ini saya terdapat banyak sekali kesalahan dan juga tutur kata yang tidak tertata secara rapi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Hukum Keluarga Bapak Sifaul Amin SHMH. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.